Pasangkan hunian ibunya dan penjatahan sekitarnya, yang mana yang terbesar dan terbaik, dan menjadikannya raja atas sisanya, yang lainnya dia membuat para pangeran, dan memberi mereka kekuasaan atas banyak orang, dan wilayah yang luas. Dan dia menamai mereka semua, yang tertua, yang adalah raja pertama, namanya Atlas, dan setelah dia seluruh pulau dan lautan dipanggil Atlantik. Atlantis dalam bahasa Yunani kuno berarti, Pulau Atlas. Mari kita telah cerita di atas pada kata Poseidon. Benua Sundaland adalah benua yang terdapat 3 pulau besar seperti yang disebutkan oleh Plato, yaitu pulau yang kini membentuk Kepulauan Sulawesi, Jawa Sumatera dan Kalimantan dulu masih satu kesatuan dan satu benua Sahul yang sekarang adalah Australia. Di Pulau Poseidon lah apa yang diceritakan Plato, dan saat ini tentang kata itu masih ada pada budaya Sunda dengan ucapan Pasundan. Atlas sendiri menurut teks Kritiasnya Plato merupakan raja dan anak pertama dari pendiri Atlantis Poseidon, Pasundan. Perhatikan lagi tentang, di gunung ini tinggal salah satu bagian bumi lahir manusia purba yang bernama Evenor, dan ia memiliki seorang istri bernama Lecipe, dan mereka memiliki satu-satunya anak perempuan yang dipanggil Kleito. Ada kemiripan nama anak perempuan hasil perkawinan Evenor dengan Lecipe yaitu Kleito dan bangunan Ceto. Kemiripan itu dengan bangunan suci Ceto atau Ceto terletak di Dukuh Ceto, Desa Gumeng, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Konon nama Ceto, yang dalam bahasa Jawa berarti jelas, digunakan sebagai nama dusun tempat bangunan Ceto ini berada karena dari dusun Ceto orang dapat dengan jelas ke berbagai arah. Ke arah utara terlihat pemandangan Karanganyar dan kota Solo dengan latar belakang Gunung Merbabu dan Merapi serta, lebih jauh lagi, puncak Gunung Sumbing. Ke arah barat dan timur terlihat bukit-bukit hijau membentang, sedangkan ke arah selatan terlihat Punggung dan anak-anak Gunung Lawu. Bangunan Ceto merupakan kelompok bangunan yang terdiri atas 11 teras berundak yang membentang arah timur-barat. Teras pertama terletak di sisi timur, makin ke barat makin tinggi. Masing-masing teras dihubungkan oleh sebuah pintu dan jalan setapak yang seolah-olah membelah halaman teras menjadi 2 sisi. Di sisi timur teras paling bawah terdapat sebuah gapura yang merupakan pintu gerbang kompleks bangunan Ceto. Di depan gapura terdapat sebuah arca batu yang disebut Arca Nyai Gemang Arum. Di sisi selatan teras pertama terdapat bangunan tanpa dinding yang berdiri di atas fondasi setinggi kurang lebih 2 meter. Di dalam bangunan terdapat susunan. Di ujung barat jalan setapak yang melintasi halaman teras pertama terdapat gapura batu dengan tangga batu. Tangga menuju teras berikutnya ini diapit oleh sepasang arca Nyai Agni. Hanya satu dari kedua arca ini yang masih agak utuh, yaitu masih mempunyai kepala. Di halaman teras kedua terdapat susunan batu yang terhampar di halaman, membentuk gambar seekor Garuda terbang dengan sayap membentang. Di punggung Garuda terdapat susunan batu yang menggambarkan seekor kura-kura. Tepat di atas kepala Garuda terdapat susunan batu berbentuk matahari bersinar, segitiga sama kaki dan kalacakra kelamin laki-laki. Di ujung masing-masing sayap Garuda terdapat 2 bentuk matahari lain. Garuda adalah burung kendaraan Wisnu yang melambangkan dunia atas, sedangkan kura-kura yang merupakan titisan Wisnu merupakan simbol dunia bawah. Kura-kura dianggap binatang sakti yang mampu menyelami samudera untuk mendapatkan air kehidupan, tirta amerta. Adanya kalacakra di halaman ini yang menyebabkan bangunan Ceto disebut sebagai candi, lanang, lelaki. Matahari bersinar 7-7, melambangkan sang surya yang diyakini sebagai sumber kekuatan kehidupan. Segitiga sama kaki melambangkan pedoman bagi dunia yang sedang tenggelam ke dalam lautan kegelapan. Di tengah segitiga sama kaki terdapat lingkaran yang memuat 3 ekor katak, masing-masing menghadap ke sudut yang berbeda. Dalam setiap segitiga terdapat lukisan seekor kadal. Pada garis berat yang membagi sisi timur terdapat bentuk belut bermahkota dengan gambar ketam di sisi selatan dan mimi, sejenis binatang laut di sisi utara. Keseluruhan bentuk tersebut merupakan gambaran harapan akan kesuburan, baik kesuburan tanah maupun manusia. Segitiga dengan bentuk kelamin laki-laki di puncaknya melambangkan kesatuan wanita dan pria, 2 makhluk yang berlawanan sifatnya namun tidak dapat dipisahkan satu sama lain sebagai perlambang jagat kecil mikrokosmos dalam diri manusia. Di sisi barat teras kedua, masing-masing di kiri dan kanan tangga menuju teras berikutnya, terlihat 2 buah ruangan yang hanya tinggal fondasinya saja. Tangga menuju teras berikutnya merupakan susunan batu andesit yang susunannya tidak rapi. Di kiri dan kanan tangga terdapat reruntuhan batu yang tidak jelas bentuk aslinya. Teras ketiga merupakan halaman yang tidak terlalu luas.
Seperti yang terdapat di teras sebelumnya, di sisi barat teras ini juga terdapat sepasang ruangan yang mengapit jalan menuju tangga ke teras yang lebih atas. Di dalam ruangan terdapat susunan batu membentuk segi empat membujur dari utara ke selatan. Pada dinding susunan batu tampak relief bergambar orang dan binatang. Konon relief tersebut merupakan cuplikan dari Kidung Sudamala. Relief yang dengan tema Kidung Sudamala juga terdapat di bangunan suku. Relief ini yang menguatkan dugaan bahwa bangunan Ceto dibangun untuk tujuan ruwatan. Tangga menuju teras berikutnya terbuat dari batu andesit yang sangat rapi susunannya, dibuat bertingkat dengan jedak landing yang cukup lebar di setiap tingkat. Tebing di kiri dan kanan tangga disangga oleh turap batu bersusun. Tidak didapat informasi apakah tangga ini merupakan hasil pemugaran yang pernah dilakukan sebelumnya atau merupakan tangga yang asli. Di sisi dalam, barat teras keempat terdapat sepasang arca bima yang menjaga sebuah tangga batu menuju teras kelima. Teras kelima merupakan halaman dengan sepasang bangunan beratap, yang disebut pendapa luar. Bangunan tanpa dinding tersebut mengapit jalan menuju tangga ke teras keenam. Di sisi barat teras keenam, di depan kaki tangga, terdapat sebuah arca kalacakra dan sepasang arca Ganesha. Tangga menuju teras ketujuh ini juga sangat rapi susunannya dan dibuat bertingkat tiga. Tebing di kiri kanan tangga diperkuat dengan turap batu. Di puncak tangga terdapat gapura yang merupakan pintu masuk ke teras ketujuh, yang merupakan halaman yang dikelilingi oleh dinding batu. Mirip dengan pendapa luar, di teras ini juga terdapat sepasang pendapa beratap tanpa dinding. Teras ini disebut pendapa dalam. Di sisi barat pendapa dalam terdapat tangga menuju di teras berikutnya. Teras ke-8 merupakan sebuah ruangan yang digunakan untuk bersembahyang. Di depan pintu ruangan terdapat dua buah arca batu dengan tulisan. Di sisi barat, di belakang ruangan, terdapat tangga menuju teras ke-9. Di kiri dan kanan sisi barat teras ke-9 terdapat ruangan yang menghadap ke timur. Kedua ruangan tersebut berfungsi sebagai tempat penyimpanan benda kuno. Di sisi timur, berseberangan dengan masing-masing ruang penyimpanan tersebut terdapat dua bangunan. Bangunan di sisi utara berisi arca Sabdapalon dan yang di sisi selatan berisi arca Nayagenggong. Keduanya merupakan tokoh punakawan, pengasuh sekaligus penasehat kerajaan pada masa itu. Sisi barat teras ke-9 dibatasi oleh dinding batu yang berfungsi sebagai gapura masuk ke sebuah lorong tangga batu menuju ke sebuah ruangan di teras ke-10. Di masing-masing sisi ruang ini terdapat tiga buah bangunan kayu yang saling berhadapan. Dalam masing-masing bangunan terdapat sebuah arca. Salah satu di antara deretan arca yang terletak di deretan utara adalah arca. Di deretan selatan, lagi-lagi, terdapat arca Kalacakra. Ujung barat deretan selatan merupakan tempat penyimpanan pusaka Empu Supa. Empu Supa adalah seorang empu, pembuat senjata pusaka, yang terkenal dan dihormati pada masa hidupnya. Sisi barat teras ke-10 dibatasi oleh dinding batu yang berfungsi sebagai gapura masuk ke sebuah lorong tangga batu menuju ke teras ke-11. Di puncak lorong terdapat sebuah dinding batu setinggi sekitar 1,60 meter yang menyekat tangga dengan ruang utama, berupa bangunan tanpa atap, dikelilingi dinding batu setinggi hampir 2 meter, dengan luas sekitar 5 meter persegi. Ruang utama ini letaknya lebih tinggi dari semua ruang lain, sehingga dari tempat ini dapat dilihat dengan jelas ruang-ruang di bawahnya. Bangunan utama Ceto terletak di halaman paling belakang dan di teras yang paling tinggi serta menghadap ke puncak gunung. Hal ini mencerminkan keyakinan bahwa kekeramatan bangunan merupakan bagian dari alam di sekitarnya. Arsitektur bangunan Ceto didasarkan pada konsep bahwa dewa-dewa bukan bersemayam di langit, melainkan di puncak gunung. Gunung adalah sumber energi yang nampak maupun tidak nampak. Bahwa bangunan utama candi ini justru terletak di halaman paling atas dan paling bagian belakang, berbeda dengan konsep bangunan batu kuno pada umumnya yang menempatkan ruang bagian depan sebagai pusat dari seluruh kegiatan, mirip dengan yang didapati di Panataran, Blitar. Jauh di barat kompleks bangunan Ceto ini, di sebuah dataran yang agak tinggi, terdapat sendang, atau kolam tempat mandi para selir raja beserta dayang-dayangnya. Bangunan Ceto mempunyai kaitan erat dengan sukuh yang letaknya relatif berdekatan. Sukuh yang terletak di dataran yang lebih rendah bila dibandingkan dengan Ceto. Kita telah mengetahui bahwa sumber cerita yang didapat Plato adalah sumber utama yang tertulis di batu yang didapat dari pendeta kuno di Mesir. Peradaban Mesir adalah peradaban yang berkembang dan mempunyai sumber utama di Nusantara, yaitu masa peradaban Lemuria.
Pada era Atlantis yang berkembang di tanah Nusantara pada masa akhir masa Lemurian, cerita tentang Poseidon dan Kleito adalah cerita para pendahulu yang ada di Nusantara. Nama Ceto identik dengan Kleito versi Plato. Dan pada penggambaran bangunan Ceto jelas sekali menggambarkan tentang hubungan mulia antara dua jenis manusia, yaitu pria dan wanita sebagai sumber kehidupan. Kembali pada bahasan Atlantis dan sumber nenek moyangnya yang di kemudian hari mendiami Nusantara sebagai bangsa Atlantis yang dicatat dan ditulis ulang oleh Plato, sebagai bangsa Atlantis. Nimrod 6, Erd Ibrani, modern Nimrod Tiberian Nimrod. Aram, Arab, Namrud Raja Sinar, menurut Kitab Kejadian dan Kitab Tawarikh, anak Cush dan cicit Nuh. Penyebutan pertama Nimrod ada di dalam tabel bangsa-bangsa. Dia digambarkan sebagai anak Cush, cucu Ham, dan cicit Nuh, dan sebagai yang perkasa di bumi, dan pemburu yang hebat di hadapan Allah. Dalam tradisi Ibrani dan Kristen, Nimrod dianggap sebagai pemimpin mereka yang membangun Menara Babel di Tanah Sinar menurut Frank Joseph, penulis buku The Atlantis Encyclopedia. 70. Ada beberapa kemiripan antara kaum Ad-Adites dan kaum Atlantis Atlanteans antara lain. 1. Kaum Ad terkenal dengan kota yang berpilar-pilar tinggi. Menurut Plato, Atlanteans mempunyai tradisi mengorbankan hewan di depan pilar. 2. Kaum Ad berfisik raksasa sama dengan deskripsi Atlanteans. 3. Kaum Adites, Ad diceritakan merupakan penghuni tertua di Arab Saudi. Atlantis diceritakan oleh Plato hancur sekitar 11,000 tahun Yang lalu. 4. Kaum Adites, Ad sering dideskripsikan berambut merah dan ini mirip dengan deskripsi mitologi Atlantis di beberapa tempat seperti di Mesir, Irlandia, Winnebago. 5. Kaum Adites, Ad mempunyai 10 raja yang memerintah beberapa tempat di seluruh penjuru dunia secara bersamaan. Ini mirip dengan kisah 10 raja Atlantis sesuai deskripsi Plato dalam teks Kritias. 6. Kaum Adites tiba di Saudi Arabia setelah meninggalkan tempat kaum Ad yang hancur oleh bencana angin dahsyat dari awan hitam. Ini mungkin mirip dengan bencana Atlantis. Sebuah ibu kota yang sangat megah telah dihukum oleh Tuhan karena kejahatan penduduknya oleh banjir yang mengerikan. Kisah Ad tercatat dalam tradisi pra-Islam dan disebutkan juga dalam Al-Quran. Tuhan mengutuk penduduknya karena membangun tempat tinggi untuk hal yang sia-sia. Orang-orang Adites dikatakan telah menyembah matahari dengan membentuk puncak piramida. Praktik ini lebih mengarah pada ajaran dan kehidupan di Atlantis. Daerah ini dikenal juga sebagai kota pilar atau tanah perunggu. Plato menggambarkan sebagai pilar Atlantis, sementara kota mereka adalah kota yang sangat maju sekali sebelum dihancurkan, juga disebutkan sangat maju untuk perdagangan perunggu pada masanya. Dalam tradisi bahasa Arab, orang-orang Adites digambarkan sebagai raksasa Titanium Atlantis dalam mitologi Yunani, arsitek dan pembangun unggul yang sudah mampu mengangkat batu besar. Bahkan tidak bisa ditandingi hingga saat ini. Suku pedesaan Arab Saudi menganggap bahwa reruntuhan kuno dengan ukuran yang luar biasa sebagai bangunan orang Adites, dan menganggap nenek moyangnya, Ad pada usia yang sangat terdahulu. Di 19 abad, raja kerajaan suku Musulman adalah Set Ad ben Ad, atau Descendant and Son of Ad. Nenek moyang bangsa Arab adalah Ad, cucu dari Alkitabiah Ham. Orang-orang Adites masih dianggap sebagai penduduk paling awal di Arabia. Mereka disebut sebagai pria merah, untuk warna rambut mereka yang seperti itu. Beberapa catatan Atlantis Mesir, Irlandia, Winnebago, Del. Menggambarkan Atlantis, setidaknya sebagian, sebagai orang berambut merah. Orang-orang Adites memiliki 10 raja di berbagai belahan dunia secara bersamaan, jumlah dan disposisi yang sama dijelaskan oleh Plato di akun Atlantisnya, Kritias. Orang-orang Adites tiba di daerah tersebut setelah kaum terdahulu dimusnahkan oleh awan hitam yang sangat besar dengan keganasan badainya. Beberapa catatan sejarah geologi jelas tercatat mengenai letusan gunung berapi yang menyertainya. Penghancuran Atlantis. Ad masih merupakan nama suku Semit di Provinsi Hadramut, Arab Saudi, yang para leluhurnya mengklaim keturunan dari leluhur mereka adalah sebagai cucu Nuh. Ignatius Donnelly, seorang penulis buku Atlantis, The Antediluvian World, menyatakan beberapa kemiripan antara kaum Adites, Ad dan Atlanteans antara lain. 1. Merupakan kaum pendahulu dari zaman Yang sangat tua. 2. Bertubuh raksasa. 3. Gemar membuat bangunan-bangunan besar dan tinggi. 4. Suka memuja benda-benda langit seperti matahari, bintang, DCB. 5. Kata Adites dekat dengan kata Adityas yang merupakan kelompok dewa India,
dan Adityas ini bisa dikaitkan dengan Titans, kelompok dewa Yunani di mana salah satunya adalah Atlas, raja pertama Atlantis. Generasi anak-anak Nuh, Sem, Ham, dan Yafet, dan mereka adalah anak-anak yang lahir setelah banjir. Bisakah kita tidak menganggap bahwa ketiga anak mewakili tiga ras besar di bumi? Catatan Kejadian mengklaim bahwa Fenisia keturunan Ham, sedangkan Ibrani adalah keturunan dari Sem. Kita menemukan Ibrani dan Fenisia dipersatukan oleh ikatan bahasa yang sama, tradisi umum, dan karakteristik ras umum. Orang-orang Yahudi adalah pedagang besar dunia 18 abad setelah Kristus, seperti Fenisia adalah pedagang besar dunia 15 abad sebelum Kristus. Selain itu, orang Arab, yang populer digolongkan sebagai Semit, atau anak-anak Sem, mengaku dalam tradisi mereka bahwa mereka adalah keturunan dari Ad, putra Ham, tertulis di pasal 10 kitab Kejadian mereka di antara keturunan Ham, menyebut mereka Seba, Hawila, Raema, jika dua besar disebut Saham Semit, Fenisia dan Arab Hamites, pasti anggota ketiga dari kelompok milik ras yang sama. Jika orang-orang Yahudi mengakui juga cabang dari akar ras Hamitik, maka kita merujuk pada ras Semit, yang Turanian, meliputi Etruria, Finlandia, Tartar, Mongol, Cina, dan Jepang. Kedua, keluarga Hamitik, ras merah, termasuk orang-orang Ethiopia, Fenisia, Mesir, Ibrani, Berber. Ketiga, keturunan Japetik dengan kulit lebih putih, meliputi orang-orang Yunani, Italia, Celtic, Goth, dan orang-orang yang menulis bahasa Sanskerta kata lain, seluruh keluarga Arya.